Kebohongan Radit terbongkar. Radit langsung babak belur di tangan Reza dan Pak Pramana. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Episode hari ini akan tentu menceritakan tentang kebohongan Radit yang makin kesini semakin kesana. Entah kenapa Mimin benar-benar greget sekali dengan si Radit ini ya guys ya. Bukannya menyelesaikan masalah tapi malah memperkeruh suasana. Bahkan kebohongannya makin kesini makin banyak. Karena dia terlalu tidak berani lah untuk mengakui kesalahan dia. Dan untuk mengakui kalau sebenarnya dia itu memiliki istri kedua. Dan istri keduanya itu adalah sahabat dari istri pertamanya, yaitu Karina. Jadi di episode kali ini sih momen yang sangat amat dinanti-nantikan karena pada akhirnya Reza turun tangan. Nah, kenapa Mimin bilang Reza turun tangan? Ya, kalian bakalan ngeliat deh di episode hari ini. Reza yang benar-benar sangat amat tidak tega melihat Mirsa kembali menangis. Kalian tahulah ya, di saat tangisan Mirsa itu jatuh ke pipinya, yang ada siapa di sisinya Mirsa? Reza doang kan guys. Cuma Reza yang ada di sisinya Mirsa. Di saat dia terpuruk, di saat dia memang harus membutuhkan sosok pelindung dia. Dan cuma Reza yang ada di sisi dia. Radit ya cuma bisanya menyakiti hatinya Mirsa saja. Karena memang terbukti cuma Radit yang benar-benar berhasil selalu membuat tangisan di pipinya Mirsa. Bahkan di saat Mirsa hamil besar pun waktu itu ya, hamil Khairunisa nih, si Mirsa ini tuh banyak nangisnya. Kemudian dia harus melahirkan di penjara, harus di penjara 7 tahun, tidak dibesuk sama sekali, walaupun 1 hari aja tuh gak pernah dibesuk sama si Radit. Sedangkan Radit bahagia hidup sama Karina, membesarkan anaknya Akira. Dia kepikiran sama Mirsa, tapi ya karena dia emang gak bisa aja untuk berusaha gitu ya mengelabui Pramana. Alhasil ya dia gak pernah bisa untuk bisa bertemu dengan Mirsa. Kemudian Mirsa bebas, dia nyari-nyari ke Jakarta loh, sendirian loh. Kerja gak ada, tempat tinggal pun gak punya. Untung aja ada orang baik yang membuat Mirsa jadi ada tempat tinggal ya, yang menampung Mirsa. Coba aja kalau Mirsa luntang-lantung, wah pasti habis dia di Jakarta, ya kan? Kemudian, untung aja ada Pak Reza di sisinya Mirsa. Pak Reza yang ngebantu semuanya. Bahkan Mirsa juga dipekerjakan di kantornya Reza dan dipertahankan berkali-kali sama Reza. Tangisan Mirsa juga selalu dihapus sama tangannya Reza. Itu semua gara-gara siapa? Gara-gara Radit. Dan sekarang Mirsa yang udah tahu kalau Radit itu punya istri kedua dan dia pengen tahu siapa istri keduanya Radit, Raditnya malah bohong. Raditnya malah terus-terusan bohong, terus-terusan mengelabui Mirsa. Yang Mirsa ini tadinya tuh kita tahu ya guys ya, Mirsa ini sangat amat lugu dan polos gitu ya. Tapi kalau dipermainkan kayak gini tuh kayak yang gak adil banget gitu ya bagi Mirsa kalau menurut Mimin. Dia bahkan sampai menyewa atau membayar orang untuk bisa dijadiin istri palsu. Saking takutnya ketahuan kalau istrinya itu Karina. Buat apa? Toh kejujuran itu kan sangat amat dipentingkan ya guys ya, apalagi di dalam rumah tangga. Dan sekarang gak ngerti lagi deh Mimin ya guys ya. Sekarang Radit malah semakin banyak cincong menurut Mimin nih. Ditambah lagi dia malah menyalahkan orang lain atas kebohongan dia. Dia nyalahin Reza. Dan nanti kalau Reza suka sama Mirsa ya jangan salahin Reza. Karena apa ya? Siapa suruh menyakiti hatinya Mirsa terus-terusan? Karena Mirsa di episode hari ini akhirnya mengetahui di rumah sakit kalau Radit
ternyata istri keduanya itu adalah Karina, sahabat dia sendiri yang benar-benar sudah dia anggap wanita yang sangat amat baik. Dan akhirnya kan Mirsa juga tahu kalau ternyata Radit ini sering bohong sama Karina. Kemudian pokoknya hal-hal yang buruk juga lah yang dialami Karina kan semuanya diceritain sama Mirsa. Jadinya kebusukan Radit ini udah tahu banget nih Mirsa. Nah jadi jangan harap lah kalau Mirsa mau bersatu lagi dengan Radit, toh gak akan pernah bisa bahagia juga Mirsa setelah ini. Kalaupun dia bersatu dengan Radit, Markum sama Ibu Nurma juga gak akan bahagia. Bakalan membuat si Mirsa ini menderita. Mending Mirsa move on, berpisah dari Radit, bercerai dari Radit, dan malah langsung dipeluk sama Reza. Mending sama Reza, udah duda, keren, kaya raya, anaknya juga sayang sama Mirsa. Kurang apa lagi Reza? Ditambah lagi Reza juga kan susah jatuh cinta sama perempuan lain. Sekarang dia jatuh cinta sama Mirsa, ya itu karena memang keistimewaannya Mirsa. Dan kalaupun nanti Reza marah, ya buat apa marah? Toh Reza ini bisa membahagiakan Mirsa, tidak seperti Radit yang selalu saja membuat Mirsa menderita. Ya walaupun memang nanti kedekatan Mirsa dan Reza ini akan membuat Ranti ketar-ketir, dan Ranti nanti akan berusaha juga gimana caranya untuk mendesak Reza agar bisa menikahi dia. Ditambah lagi dengan embel-embel si Bella atau almarhumah Bella memberikan rekaman suara untuk bisa si Ranti dan Reza ini menikah. Tapi kan Reza gak bisa dong memaksakan cinta dia. Dan ya kalaupun itu permintaan dari mendiang istrinya, ya gak semua juga dong dijalanin gitu ya. Jadi jangan harap deh Ranti nikah sama Reza. Aduh Mimin udah kebayang nih gimana menderitanya Reza nikah sama si curug ya guys ya, si nenek lampir yang satu ini. Dan entah sampai kapan nih alur ceritanya akan mengambang. Karena kenapa Mimin bilang ngambang ya, Mimin sih sangat amat berharap kalau Mirsa dan Reza ini cepet-cepet deket gitu ya, cepet-cepet pacaran kayak atau apalah gitu ya. Jangan nikah dulu juga gak apa-apa, tapi kalau bisa tuh pacaran dulu, kemudian romantisan dulu sampai pada akhirnya nanti mereka bisa bersatu. Wah ini sih benar-benar momen yang sangat amat ditunggu-tunggu. Tapi di episode kali ini dulu nih guys. Nah di episode kali ini kita akan melihat Radit yang bakalan babak belur di tangannya Reza sama di tangannya Pak Pramana. Gak tahu nih kebohongan apa lagi yang diucapkan sama Radit kepada Mirsa. Tapi setidaknya Mirsa melihat kalau Radit memeluk Karina dengan erat, memeluk Karina dengan cinta. Dan pada akhirnya ya si Mirsa tahu kalau ternyata Karina lah istri keduanya Radit. Nah di sini tentu Radit masih tidak mau melepas Mirsa. Dia masih berusaha untuk menjelaskan semuanya kepada Mirsa, tapi memang sepertinya Mirsa sudah merelakan Karina bersatu dengan Radit. Dia lebih memilih untuk ya tidak maulah mendengarkan Radit lagi, dan tidak mau untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dia lagi dengan Radit. Karena apa ya? Karena emang dia udah lebih baik mundur lah daripada dia harus menderita. Dan mudah-mudahan nanti Reza pun juga ya melihat betapa menderitanya Mirsa, sehingga pada akhirnya nanti Mirsa bakalan dipeluk sama Reza, bakalan ditenangkan sama Reza, dan Reza tak sungkan lagi untuk menonjok si Radit sampai babak belur, karena dia benar-benar gak tega melihat Mirsa lagi-lagi nangis gara-gara Radit. Dan nanti kita juga akan melihat kalau Pak Pramana pun juga akan memberikan pelajaran, memukul Radit, karena Pak Pramana ini
sedang mencari tahu apa sih sebenarnya yang dirahasiakan sama si Radit ini. Dan nanti kalau Pak Pramana tahu tentang Mirsa, tentang kakak penari yang ternyata adalah istri pertamanya istri pertamanya Radit, nah gimana dong Radit? Pastinya bakalan ketar-ketir. Begitupun dengan Ibu Nurma, udah kebayang nih dia bakalan jadi gelandangan lagi, bakalan jadi orang miskin lagi, gak kebayang nih bagi dia untuk kemana-mana. Jadi nggak bisa bahagia lagi. Dan kebayang juga dong kalau Radit ini benar-benar di-cut dari keluarga Pramana, ya siap-siap saja Radit bakalan benar-benar dibikin miskin semiskin-miskinnya. Bahkan nyari kerja pun akan dipersulit sama Pak Pramana. Sedangkan Mirsa ya lebih baik bahagialah sama Reza. Dan jangan sampai Reza nikah sama si Mak Lampir Ranti ya guys ya. Jujur Mimin udah ngebayanginnya aja udah muak sekali. Dan kira-kira sampai kapan ya kita akan melihat Reza dan Mirsa ini hanya romantis-romantis saja dan tidak mengungkapkan rasa cinta satu sama lain? Karena jujur Mimin sangat amat berharap mereka bisa secepatnya bersatu. Udah gak sabar ya untuk nonton. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.